Selamat siang adik-adik. Baiklah, di saat ini kita akan memulaikan materi MPLS kita, materi mengenai cara belajar efektif. Namun sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Sulastri Sahabat. Ibu merupakan guru yang mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Mangaito Selatan. Di saat ini Ibu akan memberikan materi, salah satu materi MPLS, belajar efektif. Ini Ibu akan menjelaskan secara singkat dan jelas cara belajar efektif. Yang pertama ada cara belajar efektif, belajar secara kelompok. Jadi seperti adik-adik bisa belajar kelompok dengan teman-teman terdekat. Lebih bagus adik-adik boleh belajar dengan teman sekelas. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau ada tugas-tugas, adik-adik bisa membuat tugas atau pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui belajar secara kelompok. Terus ada rajin membuat catatan intisari pelajaran. Maksudnya di sini rajin membuat catatan intisari pelajaran. Misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas-tugas atau catatan-catatan kepada adik-adik di dalam kelas, atau memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran biologi. Contohnya karena ibu belajar mengajar biologi, jadi di setiap ibu langkah baiknya tidak semua adik-adik harus menulis. Langkah baiknya adik-adik ringkas, catatan lengkap, atau di saat ibu memberikan penjelasan, alangkah baiknya adik-adik tulis itu apa yang ibu jelaskan, yang penting-penting supaya itu dapat mempermudah adik-adik untuk belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Terus yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Setiap kita membuat segala sesuatu, kita harus punya perencanaan. Jadi misalnya ibu memberikan tugas mata pelajaran biologi. Tugas yang adik-adik berikan itu semua butuh dia punya tingkatan. Misalnya ada tugas yang mau menghafal. Sebelum adik-adik diberikan tugas, tentunya adik-adik suruh mencari bahan-bahan yang harus dihafal. Nah, perencanaannya pertama adik-adik cari bahan-bahan yang harus dihafal, terus adik-adik hafal kembali supaya tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu terarah, jadi cepat untuk dilaksanakan. Terus selain yang ketiga membuat perencanaan yang baik, ada keempat, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar diantaranya adik-adik itu belajar sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru agar adik-adik dapat konsentrasi dalam belajar. Misalnya jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru agar kiranya dibawa sesuai dengan jadwal, buku-buku dibawa sesuai dengan jadwal yang diberikan. Karena pada dasarnya pengalaman dari teman-teman siswa yang lain, ada 1-2 orang mau datang di sekolah jadwal hari Senin, sebenarnya dapat bawa jadwal yang hari Kamis. Itu membuat konsentrasi dari anak tersebut terganggu. Ya, sebenarnya ini mau belajar biologi, dapat bawa buku kimia. Nah, di situ ibu bapak guru tegur, adik-adik jadi beban, jadi lagi yang tak disiplin dalam belajar. Jadi alangkah baiknya bawa buku sesuai jadwal dan lihat jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru supaya tidak salah. Terus ada 5, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Di dalam kelas pastinya ada sesuatu yang Bapak Ibu guru akan tanyakan kepada adik-adik. Alangkah baiknya jika ada Bapak Ibu guru menanyakan pertanyaan kepada adik-adik mengenai seputaran materi yang diberikan, adik-adik harus aktif bertanya, apalagi sesuatu pembelajaran yang tidak dimengerti. Karena pada dasarnya Bapak Ibu guru tidak akan pernah marah, tidak akan pernah memukul adik-adik jika adik-adik bertanya, apalagi itu pertanyaan memang seputaran materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi jangan malu-malu bertanya, sebab tugas seorang siswa itu belajar. Belajar itu pastinya sesuatu hal yang tidak tahu, yang tidak pernah adik-adik belajar sebelumnya. Jadi adik-adik bertanya kepada Bapak Ibu guru. Jangan hanya diam, padahal suka mau bertanya. Terus jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk ditanya. Ibu semua tanya mengenai seputaran ibu penjelasan, adik-adik sebenarnya tahu, karena malu ya nak mau dapat jawab. Jadi lalu di sekolah, di dalam kelas terutama, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, adik-adik aktif. Begitu pula kalau ada penjelasan dari
dari Bapak Ibu guru terus adik-adik tidak tahu, alangkah baiknya bertanya kepada guru yang bersangkutan. Terus ada belajar dengan serius dan tekun. Belajar dengan serius dan tekun, setiap kali Bapak Ibu guru masuk dalam kelas tentunya itu diterapkan. Belajar yang serius dan tekun. Saat Bapak Ibu guru menjelaskan, alangkah baiknya seorang siswa itu mendengar, bukan mau bermain, apalagi bermain HP, pokok dengan teman, yang sebenarnya fokus, karena semua pembelajaran yang diberikan itu penting. Dan jika orang mau serius, orang tekun dalam belajar, tidak akan sia-sia apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik tekuni selama ini, apa yang adik-adik Akia, semua pembelajaran, semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, jika dilaksanakan dengan tekun, apalagi serius, itu akan membuahkan hasil yang baik. Terus hindari belajar yang terlalu berlebihan. Di sekolah dia belajar kurang lebih berapa jam itu, dari jam setengah 8 sampai kalau DP pembelajaran yang di luar COVID tentunya sampai jam 15. Serta so COVID ini ada tak kurang jam, tetap tujuan untuk ke sekolah namanya belajar, kita fokus untuk belajar. Janganlah serta di rumah soalnya tidak mau istirahat, so kurang itu mau belajar. Janganlah sebenarnya waktu mau tidur, so kurang mau belajar, so keterlaluan itu waktu untuk belajar. Jadi boleh tahu memang tidak pernah dilarang untuk belajar, tapi jangan terlalu keterlaluan. Hindari itu karena adik-adik lagi butuh istirahat, butuh harus membantu orang tua. Jadi tahu atur waktu, itu DP inti. Kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Orang diimani semua orang ini punya agama yang pada dasarnya diajarkan untuk selalu jujur. Namanya orang yang menyontek itu dosa. Jadi salah satu belajar efektif pun mengajarkan untuk jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. So diajar karena Bapak Ibu guru di sekolah, so dikasih tugas, so diajar untuk tekun dan serius, berarti adik-adik punya modal untuk mengerjakan setiap tugas. Jadi tidak harus menyontek, tidak harus baku tanya dengan teman. Alangkah baiknya adik-adik punya jawaban itu sesuai dengan adik-adik punya pengetahuan. Jadi itu belajar supaya itu kebiasaan untuk menyontek, bertanya-tanya ke teman di saat ujian itu tidak ada. Terus ada ke-9, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Seorang pemimpin itu tidak harus dia langsung jadi kepala sekolah, tidak langsung dia jadi guru. Dari adik-adik sekarang itu diajar menjadi seorang pemimpin. Orang ubah temang lagi kalau dia termasuk yang selalu diandalkan, itu merupakan suatu pemimpin lagi adik-adik. Ketua kelas di kelas itu seorang pemimpin, bendahara seorang pemimpin dalam mengelola keuangan kalau bendahara. Kalau DP sekretaris tentu seorang pemimpin dalam mengelola administrasi. Dari situ pun adik-adik diajarkan menjadi seorang pemimpin. Terus seorang pemimpin itu harus mempunyai rasa tanggung jawab, di mana dia memimpin DP teman-teman, dia memimpin anggota-anggota yang ada di situ. Namanya seorang pemimpin berarti dia dilatih untuk bertanggung jawab. Jangan jadi ketua kelas, yang penting jabatan juga ketua kelas. Hele mau bertanggung jawab pada teman-teman nyala. Jangan seperti itu. Ibu wali tunjuk jadi ketua kelas berarti dia bertanggung jawab dengan DP kelas. Ada yang susah di kelas dalam belajar, lapor kepada guru terdekat. Atau dia bolos begal di kelas, itu merupakan tanggung jawab dari ketua kelas. Hubungi wali kelas atau guru terdekat. Jangan kasih dia begitu. Berarti ketua kelas ini pemimpin, belajar jadi pemimpin, dan dia belajar pula untuk bertanggung jawab terhadap teman-teman. Terus yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Biasanya kalau dalam kelas, kalau sobaku kore terus ada pengumuman apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, bilang di orang tua. Ini karena kebiasaan mendengarkan penjelasan guru, soalnya tidak bagus. Yang sebenarnya salah satu pembelajaran efektif ini mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kalau ada pemberitahuan dari Bapak Ibu guru atau ada pengumuman, sebaiknya itu
orang mau dengar. Jangan baku kore, jangan bercerita, supaya setiap penjelasan atau setiap pengumuman yang akan disampaikan dengan baik kepada orang tua ataupun kepada siapapun yang dipercayakan oleh Bapak Ibu guru. Terus yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Peribahasa mengatakan, kalau bertanya sesat berjalan. Jadi, nah tadi itu ada DP keterkaitan lagi dengan itu materi yang menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jangan malu untuk selalu ajukan setiap pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Nah itu ada DP kaitan dengan tadi, jangan malu bertanya dan ditanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dimengerti, selama Bapak Ibu itu masuk dalam orang punya materi, jangan malu untuk bertanya, karena pada dasarnya Bapak Ibu gurunya tidak mau marah kalau adik-adik kau mau bertanya, kau itu masih mengenai materi yang diberikan. Jangan kau mau tanya hal-hal yang sudah di luar materi, tentunya mau marah Bapak Ibu guru. Baru kalau dalam seputaran pembelajaran materi yang diberikan, pastinya Bapak Ibu guru akan menjawab apapun yang ditanya oleh adik-adik. Terus mengerjakan pekerjaan rumah, tugas-tugas ini seperti tugas-tugas. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, diberikan untuk dibuat di rumah, tentunya adik-adik harus bertanggung jawab dengan hal itu. Tentu dibuat, tidak boleh dilanggar, tidak boleh kunyah mau dibikin. Tentunya setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru harus adik-adik buat. Kalau tidak mengerti atau tidak tahu, nanti bertanya kepada teman yang tahu atau bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan. Terus 13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Misalnya hari ini materi ruang lingkup biologi untuk materi kelas 10. Ibu sahabat so kasih itu materi. Setelah ibu sahabat kasih, so dikasih badiam akang itu buku, sonya nak pernah dibuka. Padahal yang sebenarnya kalau ada kasih pas di sekolah, sebaiknya di malam diulang kembali, dipelajari kembali, dibaca kembali, supaya sonya nak lupa. Ini maksudnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jangan kau ibu ada kasih, sudah dikasih, biar coba, sudah dikasih di sekolah, nanti ulang cuma terima materi baru. Jangan seperti itu adik-adik. Kalau masih belum terima materi baru, sebaiknya adik-adik kembali lagi mengulang materi yang ibu berikan. Terus ada cukup istirahat, makan, dan bermain. Nah, ini lagi punya kaitannya dengan hindari belajar berlebihan. Nah, seperti materi pembahasan yang ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Baskola dari pagi sampai sore, atau di era COVID ini dari pagi sampai siang, tentunya adik-adik fokus belajar. Di rumah pastinya tinggal dia punya tinggal DP waktu yang diatur, karena kalau di rumah pastinya adik-adik selain adik-adik makan, pastinya adik-adik istirahat yang cukup. Terus jangan lupa mau bermain supaya itu pikirannya tidak terlalu stres, tidak terlalu letak beban. Ada diatur itu waktu untuk istirahat, untuk makan, terlebih untuk bermain, apalagi usia-usia kalian yang masih aktif untuk bermain. Terus yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, biasanya kita malas belajar matematika karena kita tidak mengerti matematika. Seperti ibu juga tidak terlalu hobi itu matematika, tapi itu hindari sikap seperti itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya kalau orang tidak mengerti, orang bertanya kepada guru yang bersangkutan. Namanya belajar. Berarti sesuatu hal yang orang tidak tahu. Sesuatu hal yang tidak tahu itu jangan dihindari. Yang sebenarnya orang itu melatih. Belajar itu mau sukai. Tadi ibu cuma baku sedu. Ibu memang tidak mau yang pertama itu belajar matematika. Setelah ibu belajar ternyata itu penting juga untuk terampil kehidupan. Jadi ibu belajar untuk menyukai terlebih dahulu. Jadi orang sesukai itu hal itu atau sesuatu itu pasti akan mau terlatih. Jadi sayangi dulu, cintai dulu itu sesuatu itu. Misalnya belajar fisika atau belajar matematika, kalau orang suka, orang senang, itu semua terlatih pelan-pelan. Jangan kalau semua tertanam malas, akhirnya sudah mau belajar. Jadi seperti itu adik-adik. Baik adik-adikku yang diberkati Tuhan dan yang ibu banggakan, sampai di sini materi untuk cara belajar efektif.
Ibu mengharapkan sekali kepada adik-adik, meskipun cuma sebatas kita belajar melalui video dan singkat, namun ibu sangat mengharapkan kepada adik-adik sekalian, adik-adik dapat memahami meskipun secara singkat ini lewat video, kalian dapat memahami salah satu materi MPLS yang ibu berikan, cara belajar efektif, agar pun dapat berguna untuk adik-adik. Dan di era pandemi ini kiranya dapat menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau jalan pakai masker, menaati protokol kesehatan. Dan seperti itu adik-adik, demikian dan selamat siang.